Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi hukum-hukum kesebangunan pompa. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang soal-soal hukum kesebangunan, kita akan mereview sedikit tentang eh, relasi dari hukum-hukum kesebangunan pompa. Berdasarkan analisis dimensional, kita dapat memperoleh paling tidak ada 5 buah parameter tak berdimensi pompa. Yang pertama adalah head specific atau dilambangkan dengan C sama dengan G kali H dibagi N kuadrat D kuadrat. Pada dasarnya parameter ini tidak memiliki satuan, jadi dia tidak berdimensi. Jadi satuan G kali H akan sama dengan satuan N kuadrat D kuadrat sehingga saling menghilangkan. Lalu kemudian kapasitas spesifik V yaitu Q debit dibagi dengan N kali D pangkat 3. N memiliki satuan seperdetik atau sepermenit gitu ya. Karena ini adalah kecepatan putar pompa, sedangkan D ini memiliki satuan D pangkat 3 memiliki satuan panjang pangkat 3, meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Jadi ini nanti memiliki satuan panjang pangkat 3 dibagi satuan waktu. Ini juga memiliki satuan panjang pangkat 3 dibagi satuan waktu sehingga keduanya saling menghilangkan. Lalu selanjutnya adalah lambda, daya spesifik, yaitu daya pompa dibagi dengan rho N pangkat 3 D pangkat 5. Oke, ini juga sama, tak berdimensi, jadi satuan daya dan satuan penyebutnya ini sama. Lalu ada bilangan Reynolds mesin, yaitu rho N, ini N putaran ya, sama harusnya ini N besar, sorry, kali D kuadrat dibagi mu. Jadi satuan dari pembilang juga sama dengan penyebut. Lalu kemudian kecepatan spesifik atau NS yaitu N kali akar Q dibagi GH pangkat 3/4. Nah, biasanya yang sering kita gunakan adalah 1, 2, dan 3, oke, untuk menganalisis persoalan-persoalan hukum kesebangunan. Nah, parameter kelima ini kecepatan spesifik, ini biasanya kita gunakan dalam pemilihan pompa. Jadi nanti kita memilih tipe pompa yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pemompaan kita, head dan debit yang kita inginkan, itu nanti kita tentukan menggunakan kecepatan spesifik ini. Nah, tapi pemanfaatan kecepatan spesifik untuk penentuan tipe pompa tidak akan kita bahas sekarang. Ini dibahas di video tentang pemilihan pompa. Oke. Nah, berdasarkan relasi hukum kesebangunan, untuk dua impeller yang sebangun, jadi kalau kita punya dua impeller yang sebangun secara geometrik, kinematik, dan dinamik, definisinya apa bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini berlaku bahwa C1 sama dengan C2. Jadi C di pompa 1 sama dengan C di pompa 2. Head spesifik pompa 1 sama dengan head spesifik di pompa yang kedua. Jadi kalau kita jabarkan sesuai dengan formula dari head spesifik, maka kita peroleh GH1 per N1 kuadrat D1 kuadrat ini sama dengan GH2 per N2 kuadrat. Sorry, ini kurang. N2 kuadrat, oke, kali D2 kuadrat. Oke. Lalu V1 sama dengan V2 atau kapasitas spesifik dari pompa yang satu sama dengan pompa yang kedua. Jadi Q1 per N1 D1 pangkat 3 sama dengan Q2 per N2 D2 pangkat 3. Lalu lambda 1 sama dengan lambda 2, daya spesifiknya sama. P1 per rho 1 N1 pangkat 3 D1 pangkat 5 sama dengan P2 rho 2 N2 pangkat 3 D2 pangkat 5. Nah, ketiga relasi ini yang sering kita gunakan untuk menganalisis hukum-hukum kesebangunan. Nah, persoalan hukum-hukum kesebangunan ini biasanya aplikasinya meliputi misalkan kita membuat sebuah modifikasi impeller. Misal kita punya sebuah pompa yang impellernya itu rusak, lalu kita ganti dengan impeller yang lain, tapi impeller ini tidak sebangun dengan impeller yang lama, dan mungkin kecepatan putarnya berbeda, tapi diameternya sama. Nanti kita bisa analisis kebutuhan daya, hasil debit yang dihasilkan dan head yang dihasilkan menggunakan relasi hukum kesebangunan ini. Nah, misalkan juga kita punya kasus rotor pompa yang dipotong ya, digerinda, dikecilkan supaya masuk ke casing
yang berbeda begitu. Misalkan pompa yang ada itu rusak, lalu kita punya stok rotor yang ternyata diameternya lebih besar, beda. Lalu kita coba potong, lalu kita pasang di casing pompa yang rusak tersebut. Nah, bagaimana performa rotor yang setelah dipotong ini dengan misalkan putaran dan diameter yang baru? Asumsinya adalah rotor sebelum dan setelah dipotong tetap sebangun, gitu. Bagaimana performanya nanti kita bisa analisis menggunakan hukum-hukum kesebangunan ini. Oke, kita akan bersihkan terlebih dahulu. Ya. Ya, jadi ini soalnya, oke. Kita punya sebuah rotor pompa sentrifugal yang didesain berputar pada kecepatan 180 radian, lalu kemudian menghasilkan debit 0,28 meter kubik per second, gitu ya, dan delta P 4,5 bar. Nah, rotor ini kemudian dipasang untuk menggantikan rotor lain yang diameternya sama, tapi berputar dengan kecepatan 80% dibandingkan putaran desain dari rotor yang menggantikan ini. Jadi kalau kita jabarkan nanti kita peroleh begini. Nah, diketahui jadi N1-nya itu adalah 180 radian per second, oke. Lalu kemudian I satunya 0,28 meter kubik per second, oke. Lalu delta P1-nya adalah 4,5 bar, oke. Misal G 9,801 meter per second, lalu kemudian rho-nya ini air, oke, 9,998 meter second kuadrat, oke. Nah, kita diminta untuk menentukan, N2-nya ini adalah 0,8 N1, yang kita diminta untuk menentukan H2, I2, dan ya, delta P2. Oke. Ya. Nah, jadi untuk bisa masuk ke sini kita harus ubah dulu delta P menjadi head. Jadi delta P1 ini rho G H1, oke? Sehingga nanti H1-nya adalah delta P1 dibagi dengan rho kali G. Nah, untuk memperoleh H2 kita gunakan hukum kesebangunan yang pertama, gitu ya, Si1 sama dengan Si2. Jadi ini nanti G H1 dibagi dengan N1 kuadrat G1 kuadrat sama dengan GH2 N2 kuadrat D2 kuadrat. Oke. Nah, dari sini ada satu lagi ya, ini D1 sama dengan D2. Nah, ini kalau kita lihat bisa dicoret gitu ya.
Lalu D1 sama dengan D2 ini hilang. Lalu N2 0,8 N1. Jadi dari sini kita bisa peroleh hukum kesebangunannya menjadi begini. H1 N1 kuadrat ya. Ini sama dengan H2 0,8 N1 kuadrat. Oke. Nah, jadi dari sini kalau kita gambarkan lagi gitu ya. Berarti apa? Ini N1-nya hilang ya. 0,8 kuadrat. Berarti ini apa? H2-nya 0,8 kuadrat H1 atau 0,64 dari H1. Oke? Jadi dengan begini nanti head satunya dapat kita tentukan. Oke, saya akan pindah ke sebelah sini. Ya. Nah, untuk mendapatkan debit kita gunakan relasi yang kedua, V1 sama dengan V2. N1 D1 pangkat 2, Q2 N2 D2 pangkat 3. Oke, D1 ini sama dengan D2, N2 0,8 N1. Ini adalah 0,8 N1, ini bisa dicoret sama-sama N1, berarti Q2 0,8 Q1. Oke. Nah, demikian pula dengan kebutuhan dayanya. Oke. Jadi kita gunakan hukum yang ketiga, P1 rho N1 pangkat 3 D1 pangkat 5 P2 rho N2 pangkat 3 D2 pangkat 5. Oke. Jadi karena fluidanya tidak berubah, diameternya sama, ini hilang. Jadi ini P1 N1 pangkat 3, ini P2 0,8 pangkat 3 N1 pangkat 3, ini hilang. Berarti P2 ini 0,8 pangkat 3 P1. Oke. 0,64 kali 8 ya. 8 kali 4 2 48 51. Jadi seperti ini. Nah, ini tidak terlalu sulit aplikasi. Nah, dengan begini nanti kita bisa memperkirakan kebutuhan daya, lalu kemudian debit yang dihasilkan dan head yang dihasilkan jika putarannya ini diturunkan seperti itu. Ini contoh soal yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, ini soal yang kedua. Jadi kita punya sebuah rotor pompa yang didesain bekerja pada putaran kurang lebih 1.500 RPM, menghasilkan debit sekitar 0,055 meter kubik per second, lalu headnya 30 meter. Nah, rotor ini diameternya harus dipotong sampai 80% dari diameter awal agar bisa dipasang ke casing pompa lain yang rusak, gitu ya. Nah, sementara itu putarannya sama, oke. Nah, kita harus memperkirakan berapa head dan debit yang dihasilkan oleh pompa yang baru.
Oke. Nah, diketahui eh, N1 1575 RPM, oke. Lalu I1-nya 0,055 meter kubik per second. H1-nya adalah 30 meter. N2 sama dengan N1, oke. Lalu D2 sama dengan 0,8 D1. Oke. Nah, tentukan I2 dan H2. Oke. Nah, sama seperti tadi untuk Ki kita gunakan hukum kesebangunan ini. Jadi Q1 N1 D1 pangkat 3 ini Q2 N2 D2 pangkat 3. Oke. Nah, dari sini N1 sama dengan N2 ini hilang, D2 sama dengan 0,8 D1. Jadi ini nanti Q1 D1 pangkat 3 Q2 0,8 D2 pangkat 3. Oke. Jadi seperti ini. Nah, dari sini nanti kita bisa peroleh bahwa ini 0,8 D1 ya. Jadi ini hilang. I2 adalah 0,8 pangkat 3 Q1. Oke. Nah, untuk memperoleh head-nya, nanti ini nilai Q1-nya bisa kita masukkan. Untuk memperoleh head-nya, kita gunakan hukum kesebangunan ini. N1 kuadrat, D1 kuadrat, N2 kuadrat, D2 kuadrat. Oke. Dari sini N1 sama dengan N2, ini hilang. D2 sama dengan 0,8 D1, G-nya hilang. Berarti ini D1 kuadrat H2 0,8 D1 kuadrat. D1 kuadratnya hilang, berarti H2 0,8 kuadrat H1. Jadi dengan begini dari head pertama kita bisa perkirakan head pada kondisi yang baru. Dari debit yang awalnya kita bisa perkirakan debit pada kondisi yang baru. Oke. Demikian pula dengan kebutuhan dayanya. Nanti kita juga bisa perkirakan menggunakan formula yang sama. Oke. Nah, kecuali desain dari fluida kerjanya itu berubah. Nanti rho 1, rho 2-nya akan berbeda. Tapi kalau fluida kerjanya sama gitu ya. Nah, kita bisa ini nanti kita bisa sederhanakan sehingga yang tersisa seperti tadi N1 pangkat 3 D1 pangkat 5. Oke. Jadi ini contoh soal untuk hukum-hukum kesebangunan. Selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.